Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya ingin sharing-sharing berbagi informasi ke kalian untuk sensasi dari asam lambung ketan CT ini yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan. Saya akan ceritakan semuanya ke kalian dan itu beserta solusinya ya. Jadi kalau kalian mungkin ada yang gini, Mas, kamu kok curhat curhat tok ya, silahkan kalian apa ya, tonton sampai habis ya, pasti saya akan ada solusinya karena saya cerita dulu semua sensasi yang saya alami, berapa lama, apa saja yang saya rasakan, itu saya ceritakan semuanya. Dan nanti terakhirnya saya akan solusinya gimana, itu yang saya lakukan apa ya. Jadi itu semuanya saya ceritakan semuanya ya. Jadi nggak cuma cerita-cerita aja, buat apa ya kalau cerita-cerita aja, cerita-cerita aja ya, sharing ya. Ya benar, saya sharing, tapi saya selalu memberikan solusi. Atau misal saya lupa, saya nggak ngasih solusi, silahkan kalian komen di bawah, Mas gini solusinya gimana, nanti akan saya buat videonya, video saya ulangi lagi gitu ya. Jadi untuk video channel asam lambung dan anxiety itu memang berulang terus ya, nggak ada ujungnya. Karena setiap waktu, setiap saat itu besok-besoknya lagi ada penderita lagi yang baru, besok-besok lagi ada penderita lagi yang baru, gitu terus ya. Karena ya namanya orang Indonesia gitu ya, males makan, makannya sembarangan ya, sering konsumsi minuman keras atau minuman yang berkafein dengan sering ya, itu bisa bikin asam lambung menjadi naik atau kumat atau kambuh gitu ya. Jadi pola hidup sehat ya, pola makan, pola pikir, pola hidup itu memang semuanya memang harus betul ya, betul dan sesuai ya. Kalau kita makan sembarangan, berlebihan, udah makannya sembarangan, berlebihan, setiap hari makannya sering ya, itu ya nanti ya bisa menjadikan penyakit seperti asam lambung ya, asam lambung naik, terus gastritis itu juga bisa. Sering makan pedas, makannya pedas terus ya, seperti saya dulu makannya pedas terus apalagi masih banyak lah faktornya ya. Karena kehidupan kita yang nggak sehat jadinya menjadikan lambung kita itu susah untuk menyesuaikan. Jadi ya jadinya ya gastritis, mah seperti itu orang di Indonesia rata-rata seperti itu. Mah pasti orang, semua orang pasti ada mah ya, tapi mungkin nggak separah kita. Kalau udah parah, udah ya seperti kita ini ya, yang udah kronis, yang udah lama gitu ya. Jadi nggak terasa tiba-tiba kok sakit terus, lama sakitnya. Yang tadinya nggak pernah sakit, nggak pernah nggak ada keluhan, tiba-tiba sakitnya lama ya. Sekali sakit malah seperti saya dulu nggak pernah sakit, nggak pernah periksa ke dokter, itu belum pernah. Saya paling sakit kerokin udah kasih obat warung udah sembuh gitu ya. Terus sakit ini, sakit asam lambung ini, wah saya kaget, ini penyakit apa. Saya biasanya kalau periksa itu sembuh gitu-gitu terus ya, periksa sembuh, paling masuk angin, kerokan, nanti sembuh lagi gitu ya. Jadi di video kali ini saya ingin bahas masalah tentang badan pada sakit semua, kayak digebukin, seperti kayak itu loh, habis kerja berat ya, badan itu wah pada sakit semua, udah bangun itu seperti nggak kuat rasanya ya. Jadi itu yang saya alami dulu ya. Ini masalah sensasi tentang badan sakit semua, terus badan pada kaku, itu semua karena mungkin kemungkinan ya, yang biasa dokter-dokter atau teman-teman kita yang sudah sembuh itu dia mempelajari, dan saya juga mempelajari itu semua. Jadi ini mungkin gas dari asam lambung tersebut saking banyaknya jadi masuk ke peredaran darah juga. Nah peredaran darah itu kan mengalir ke seluruh tubuh, nah jadinya dia itu menjadikan sensasi karena gas asam lambung. Karena peredaran darah kita kan harusnya dialiri darah semua, nah ini ada gas asam lambung yang masuk, nah jadinya menjadikan sensasi seperti pegel-pegel, pada sakit semua, nggak enak badan ya. Pokoknya badan itu rasanya nggak karu-karuan gitu ya. Untuk teman-teman semuanya yang masih begitu, itu saran saya kalian
coba digerakkan, minumnya air putih hangat. Pokoknya 3 pola hidup sehat ini yang pertama, yang utama. Untuk masalah herbal itu masalah yang kedua ya. Untuk masalah yang pertama itu 3 pola hidup sehat gitu ya. Kalau kalian konsumsi herbal semahal apapun, terus pola hidup sehatnya nggak dijaga, nggak diperhatikan ya, nanti malah menjadikan apa ya, kalian malah habis banyak gitu ya. Karena 3 pola hidup sehat ini kuncinya sebenarnya ya, kuncinya 3 pola hidup sehat. Makan hati-hati ya, jangan pedas, jangan asam, jangan bersantan ya. Jadi apalagi yang digoreng itu yang gastritis ya, yang gastritis ada peradangan pada lambung, itu sangat berpengaruh ya. Itu yang saya alami. Saya ada peradangan di lambung atau gastritis, yang biasa disebut gastritis atau luka lambung atau apalah. Yang penting ada peradangan di dinding lambung, ada kelainan mungkin yang pernah USG, karena saya juga pernah USG. Itu ada kelainan dinding lambungnya, itu ada masalah belum ada kelainan lah pokoknya. Nah di situ saya dokternya bisa menyimpulkan bahwa saya itu gastritis yang sudah kronis gitu ya. Jadi menakutkan nggak sih mas? Ya waktu itu saya takut, makanya saya USG ya, takut USG. Setelah tahu ya udah ya, ngapain takut, kalau misal mau sembuh ya sembuh, nggak sembuh ya sabar gitu ya. Misal kalau mau umurnya segitu ya segitu, gitu saja ya. Kalau kita mikirin wah nanti gimana pusing ya, pusing. Lebih baik udahlah, lepaskan saja, pasrah saja. Apa yang kita lalui itu apa, semuanya, entah itu penyakit, entah itu semuanya masalah ekonomi atau apa, itu udahlah lakuin saja ya. Meskipun itu memang susah, untuk sabar, untuk ikhlas itu memang susah ya. Karena gimana ya, kita yang tadinya normal, sehat, bisa kerja, bisa beli apa, bisa tiba-tiba sakit seperti ini ya, pasti stres ya. Saya nggak kaget, saya juga gitu waktu itu ya, waktu dulu saya juga gitu. Jadi untuk badan sakit semua itu banyak-banyak gerak, jangan rebahan terus, itu jangan ya. Rebahan terus itu malah bikin apa ya, peredaran darahnya malah semakin nggak lancar. Aktivitas ringan, berjemur itu penting, minumnya air putih hangat terus, makan jangan telat, 3 pola hidup sehat dijaga, pantangan-pantangannya dijauhi itu ya. Jadi itu saran dari saya untuk badan pada sakit semua. Kalau mas misal tangan saya tiba-tiba sakit, kaki tiba-tiba sakit, itu gimana ya, dipijit saja, pijit sendiri saja nggak apa-apa, oles fresker, dipijit atau dikerok ya, dikit-dikit kerok tipis-tipis gitu, itu nggak apa-apa. Dan kalau misal dikompres itu juga bisa, kompres air hangat, kasih kain atau apa, alat kompres itu juga bisa dikompresin di area yang sakitnya, nggak hilang-hilang ya. Jadi itu untuk membantu saja ya, untuk meringankan ya, tidak untuk menghilangkan seterusnya, itu enggak. Itu memang gitu rasanya, saya dulu juga begitu ya. Jadi itu semuanya harus sabar ya, pelan-pelan. Saya dulu juga gitu, saya wah sakit semua saya waktu dulu ya, waktu dulu sakit semua, wah di sini ada pegel semua, seluruh badan, apalagi dada, apalagi perut, ulu hati, wah rasanya semuanya nggak karuan ya. Mirip seperti habis apa ya, habis usung berangkal gitu ya. Rasanya mirip habis usung berangkal. Usung berangkal itu kalau di saya itu habis ngelangsiri pasir gitu ya, pakai gerobak gitu, atau pokoknya kayak habis kerja berat, rasanya nggak karuan ya, sampai rasanya badan itu seperti tulangnya pada copot semua. Itu ya yang saya rasakan dulu. Jadi itu solusinya untuk aktivitas ringan. Lakukan hobi apa atau lakukan kegiatan apa yang bikin kita itu ada gerak setiap hari gitu ya. Dan minumnya air putih hangat terus itu penting. Mandi kalau masih kedinginan ya pakai air hangat gitu ya. Jadi solusinya itu saja, saya nggak ada yang lain. Untuk herbal itu terserah kalian, karena herbal itu sifatnya membantu ya. Jadi gitu,
Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe karena channel ini selalu memberikan motivasi, edukasi yang sesuai yang saya tahu, yang saya alami, yang pernah saya alami, semuanya pasti akan saya bahas di channel As Lampu ini ya. Jadi dan pelit-pelit untuk subscribe di bawah sini. Silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Jadi gitu saja, itu untuk badan pegel-pegel terus pada sakit semua, itu semuanya itu saya lakukan itu ya. Jadi nggak ada perlakuan khusus, itu nggak ada ya. Udah itu saja, sambil pikirannya dibenerin ya. Jangan sampai kalian mikir yang berat-berat tuh nanti kacau ya. Kalau mikir yang berat-berat itu bisa menjadikan sensasi, yang itu biasa disebut dengan psikosomatis gitu ya. Itu psikosomatis itu kita mikir yang berat-berat, kita pikirin terus, akhirnya bisa jadi sensasi kelingan, kepala berat, kepala kencang. Nah itu ya, nanti saya akan bahas di video selanjutnya masalah psikosomatis gitu ya. Terima kasih. Jadi itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.